Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suratno dari kelas Magister Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas kembali hal-hal yang saya pelajari mengenai data mining. Data mining sendiri merupakan proses pengumpulan data atau informasi penting melalui sebuah data dalam jumlah besar atau big data. Proses pengumpulan data tersebut memanfaatkan metode matematika, statistika, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Data mining juga sering dikenal dengan istilah-istilah lain seperti knowledge discovery in database, data analysis, knowledge extraction, business intelligence, data dredging, information harvesting, dan data arkeologi. Proses data mining sendiri terdiri dari beberapa tahapan dan teknik, mulai dari data cleansing atau pembersihan data, integrasi data, seleksi data, data transformation, hingga evaluasi pola untuk mendapatkan informasi dari data tersebut. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari data mining? Ada banyak fungsi atau manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan data mining. Secara umum, fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan prediktif. Namun selain itu, data mining ini juga memiliki fungsi lain seperti asosiasi, klasifikasi, clustering, forecasting, dan sequencing. Berikut saya akan menjelaskan fungsi data mining. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif merujuk pada suatu fungsi dalam memahami data yang kita teliti lebih jauh. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola dan karakteristik dari data. Dengan memanfaatkan fungsi deskriptif, kita bisa menemukan pola atau pattern tertentu yang awalnya tersembunyi pada sebuah data, yang artinya apabila terdapat pola yang repetitif dan memiliki nilai, artinya karakteristik dari data tersebut bisa kita ketahui. Yang kedua yaitu prediktif. Prediktif merupakan fungsi mengenai suatu proses yang nantinya akan menguak pola khusus dari sebuah data. Pola tersebut bisa kita temukan dari beberapa variabel yang terdapat pada data. Saat sudah menemukan suatu pola, maka pola tersebut dapat kita gunakan untuk memperkirakan variabel lainnya yang masih belum diketahui nilainya. Inilah sebabnya fungsi prediktif dianggap setara dengan analisis prediktif. Prediktif juga dapat kita gunakan untuk memperkirakan suatu variabel khusus yang tak ada di dalam sebuah data. Yang ketiga yaitu asosiasi. Ini merupakan fungsi data mining di mana kita bisa proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap data, baik data dari masa lalu maupun saat ini. Yang keempat yaitu klasifikasi. Klasifikasi berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok data. Contohnya, data pelanggan atau customer data yang berhenti menggunakan produk kita karena menganggap produk pesaing lebih memberikan manfaat dan customer value bagi mereka. Yang kelima yaitu clustering. Clustering ini merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus. Yang kelima yaitu forecasting atau peramalan. Forecasting merupakan teknik peramalan data yang berguna untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang atau forecasting. Forecasting ini bisa kita lakukan dengan pengumpulan informasi dalam jumlah yang besar. Contoh penerapan forecasting adalah data terkait peramalan jumlah permintaan atau demand terhadap season product pada musim tertentu atau seasonal marketing. Yang ketujuh yaitu sequencing, yaitu proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Contohnya dari sequencing sendiri adalah data pelanggan yang melakukan repeat order suatu produk tertentu secara berulang dalam customer life cycle. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode data mining yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu proses pengambilan data. Proses atau tahapan-tahapan tersebut berawal dari merapikan data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah kita olah. Proses pengambilan data tersebut meliputi yang pertama yaitu data cleansing, yaitu proses di mana kita perlu membuat data-data yang tidak lengkap atau mengandung error dari database. Yang kedua yaitu data integration, merupakan proses integrasi data di mana kita akan mengombinasikan data yang berulang.
Yang ketiga yaitu selection, yaitu proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis data sebelum mengolah dan memperbaiki data. Yang keempat yaitu data transformation, yaitu proses transformasi data yang sudah kita pilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui agresi data. Yang kelima yaitu data mining, proses paling penting yang mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam yaitu pattern evolution, adalah sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah kita temukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah dilakukan. Yang ketujuh yaitu knowledge presentation, merupakan proses tahap terakhir. Proses ini merupakan teknik visualisasi data atau data visualization untuk membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari data mining. Selanjutnya yaitu teknik dalam proses data mining. Selain proses pengambilan data, terdapat pula berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan dalam memproses data mining. Di antaranya adalah yang pertama yaitu predictive modeling. Terdapat dua teknik yaitu classification dan value prediction. Yang kedua yaitu database segmentation, yaitu melakukan partisi database melalui sejumlah segmen, cluster, atau record yang sama. Yang ketiga yaitu link analysis, merupakan sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record individu atau sekumpulan record dalam database. Yang keempat yaitu deviation detection, adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang kelima yaitu nearest neighbor, merupakan teknik yang memprediksi pengelompokan. Ini merupakan teknik yang tertua yang sering digunakan dalam data mining. Yang keenam yaitu clustering, adalah teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Yang ketujuh yaitu decision tree, merupakan sebuah model prediktif yang dapat kita gambarkan seperti pohon, seperti node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang kita gunakan untuk menggolongkan data. Contoh-contoh penerapan data mining yaitu agar kita lebih memahami proses data mining, berikut akan saya berikan penerapan mengenai data mining. Yang pertama yaitu market analysis. Dalam sektor pemasaran, data mining biasanya berguna untuk analisis pasar, segmentasi market, market research, menentukan target pasar, cross-selling, dan CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan data mining dalam sektor pemasaran atau marketing. Yang pertama yaitu target pemasaran. Menemukan kelompok konsumen yang mempunyai karakteristik sama, misalnya berdasarkan perilaku konsumen, consumer behavior, minat, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu analisis lalu lintas market, yaitu menemukan hubungan antara produk penjualan dengan prediksi berdasarkan asosiasinya. Yang ketiga yaitu profiling konsumen. Jenis pelanggan seperti apa yang membeli barang atau jasa. Klasifikasi atau pengelompokan konsumen. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan konsumen, yaitu mengidentifikasi produk yang terbaik bagi sejumlah kelompok pelanggan, melakukan market orientation, memperkirakan faktor yang mampu menarik sales lead, menganalisis informasi konsumen, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatan data mining selanjutnya yaitu corporate analysis. Dalam sektor perusahaan biasanya data mining memegang peran penting untuk retensi pelanggan atau customer retention, analisis kompetitor, hingga kontrol kualitas. Berikut adalah beberapa contoh penerapan data mining untuk corporate analysis. Yang pertama yaitu perencanaan finansial, analisis serta perkiraan arus kas, financial forecasting, analisis cross-sectional, serta time series dan evaluasi bisnis aset. Yang selanjutnya yaitu planning sumber daya, merangkum serta membandingkan sumber daya maupun pengeluaran untuk produksi. Yang selanjutnya yaitu persaingan, melakukan competitive analysis dan strategi analisis pesaing, mengatur strategi, menetapkan harga pasar yang kompetitif, serta menetapkan harga dengan basis kelas prosedur.
Sekian yang saya pahami terkait data mining. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.